Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raihan Anak Maesa Putra dari kelas 2D4 ITA dengan NRP 31206000012. Baiklah, untuk kali ini saya akan melanjutkan modul tentang Y2 Framework tentang Working with Database, yaitu ini untuk yang part 2-nya. Yang sebelumnya part 1-nya sudah, mungkin bisa dilihat untuk part 1-nya untuk sebelumnya. Baiklah, kemarin untuk part 1 ini sampai di batch query ya. Langsung saja kita lanjutkan. Selanjutnya ini ada active record atau AR. Nah, sebentar. Nah, active record ini menyediakan antara muka secara object oriented untuk mengakses dan manipulasi data pada database. Nah, terus untuk kelas AR ini diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Dan instance dari AR ini berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Jadi misalkan customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer, maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara seperti ini. New customer sama dengan new customer, terus customer name, terus ini nama customernya, terus ini ada customer save. Script ini sama dengan menggunakan query biasa seperti ini ya. Nah, ini contoh query-nya. Nah, itu hasilnya sama aja. Oke, selanjutnya sini ada keuntungan dalam menggunakan AR, yaitu yang pertama ini ada bisa lebih mudah dipahami, terus juga tidak rawan terjadinya kesalahan penulisan, terus tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Nah, AR ini pada Y mendukung RDBMS seperti MySQL 4.1, terus ada PostgreSQL 7.3, terus ada SQLite 2 dan 3, terus Microsoft SQL Server 2008, dan juga Oracle. Oh, terus ada juga ini Jupyter 9.3, Sphinx, dan Elasticsearch ini. Oke. Lalu AR pada Y juga mendukung NoSQL database seperti Redis 2.6.12, terus ada MongoDB versi 1.3.0 ya, dan seperti itu. Lalu selanjutnya ada deklarasi AR class. AR class ini, deklarasi AR class ini dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend Y DB Active Record. Dalam kelas ini, metode table name harus di-override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Instance AR dianggap sebagai model, sehingga kelas AR ini biasanya diletakkan di dalam namespace app models, seperti yang ada di contoh samping ini ya. Nah, YDB Active Record merupakan kelas yang mengextend kelas YBase model, sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas AR. Itu ada attribute, validation rules, dan lain-lain. Dan secara default, kelas AR ini akan menggunakan komponen aplikasi DB atau di ini ya, di appdb untuk terhubung dengan database. Selanjutnya ada query data. Setelah AR terdeklarasi tadi, ini juga bisa menggunakannya untuk mengquery data dengan langkah-langkah seperti yang pertama ini ada buat sebuah objek query dengan memanggil metode YDBActiveRecordFind terlebih dahulu. Terus yang kedua ada atur objek query dengan memanggil metode-metode query building seperti where, order by, dan lain-lain. Lalu ada juga panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan lain-lain. Nah, cara ini mirip seperti penggunaan query builder ya, yang sudah dijelaskan kemarin sebelumnya. Hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek AR. Untuk selanjutnya ini ada find all dan find one. Nah, metode find one ini dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolomnya. Metode find one ini akan menghasilkan satu baris data pertama dari hasil query, sedangkan find all ini akan menghasilkan semua baris dari hasil query.
hasil dari query. Nah, metode-metode ini dapat menerima parameter seperti nilai scalar value. Nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Lalu ada sebuah array berisi nilai scalar, yaitu nilai-nilai tersebut diperlakukan sebagai nilai primary key yang akan dicari. Lalu sebuah associative array, key value pair. Baiklah, untuk selanjutnya ada mengakses data AR. Nah, query melalui kelas AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR case sensitive. Atribut-atribut tersebut di-generate oleh Y secara otomatis. Terus jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Jadi ini untuk contohnya bawah ini. Oke, untuk selanjutnya di sini ada transformasi data. Nah, seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Jadi misalkan ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dengan format timestamp, menggunakan format years, month, day seperti ini. Lalu juga Anda dapat melakukannya dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut seperti yang ada di samping sini, kode samping sini. Nah, ini tadi metode EMD ini. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya ini ada mengambil data dalam bentuk array. Nah, mengambil data dalam bentuk objek AR ini sangat convenient, tapi membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Nah, untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode asArray ini sebelum menjalankan metode query-nya. Terus kekurangan dari metode ini adalah akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek AR. Jadi misalkan tipe data dari atribut pada objek AR ini otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel. Sedangkan pada array, semua data bertipe string. Oke. Selanjutnya, mengambil data dalam batch. Ini Anda juga dapat mengambil data per kelompok atau per batch ini. Cara ini dapat menghemat penggunaan memori khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Ini untuk contoh kodenya. Ini. Nah, selanjutnya ada menyimpan data. Nah, dengan AR, Anda dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database, yaitu dengan cara siapkan instance AR, terus berikan nilai untuk atribut pada AR, lalu panggil metode ydbActiveRecord_save untuk menyimpan data ke dalam database-nya. Lalu metode save ini dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan dari instance AR-nya, seperti kode di samping ini. Oke, selanjutnya di sini ada validasi data. Nah, karena kelas ydbActiveRecord di extend dari kelas base model, kelas AR juga memiliki fitur validasi yang sama. Kita juga dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride fungsi roles. Jadi ketika kita memanggil metode save, secara default dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika metode validate ini mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, maka metode validate akan mengembalikan nilai true dan data tidak akan disimpan ke dalam database. Jika Anda menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, Anda dapat memanggil fungsi save files. Seperti ini, save files. Nah, ini untuk contohnya. Sini ada nomor save files. Oke. Selanjutnya di sini ada dirty attributes. Nah, ketika Anda memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui AR, Y hanya akan menyimpan dirty attribute saja.
Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Metode validate itu akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Dan untuk mengetahui atribut mana saja yang dirty, bisa dengan cara kita menuliskan db active record get dirty attributes seperti ini. Oke, selanjutnya ini ada default attribute values. Nah, beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database, dapat Anda lakukan dengan memanggil metode load default values. Contohnya seperti ini. Ini ya, customer load default values. Nah, itu. Terus selanjutnya sini ada mengupdate beberapa baris sekaligus. Metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilannya. Terus untuk mengupdate beberapa baris data sekaligus dapat dilakukan dengan memanggil metode yang namanya update all. Jadi untuk yang tadi, jika menggunakan metode save itu cuma bisa mengupdate satu baris saja. Tapi jika misalkan kita ingin mengupdate beberapa baris sekaligus, bisa dengan metode update all ini. Contohnya seperti ini ya, customer update all. Ini langsung diupdate dua-duanya, status dan juga like-nya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini ada menghapus data. Nah, untuk menghapus data, untuk menghapus satu baris data, kita bisa dengan mengambil data yang akan dihapus dari database, terus kita panggil metode dbActiveRecord_delete. Ini delete. Nah, sedangkan untuk menghapus beberapa atau semua baris data sekaligus, itu bisa dengan menggunakan delete all. Jadi jika satu baris bisa delete, dan kalau banyak baris atau semuanya itu bisa dengan delete all. Seperti itu. Ini untuk contohnya. Selanjutnya ada bekerja dengan transaksi. Transaction dapat diartikan sebagai satu atau lebih dari perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaction, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Nah, sedangkan jika ada satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah yang namanya rollback. Seperti ini ya contohnya. Nah, selanjutnya sini ada bekerja dengan relational data. Nah, selain bekerja dengan tabel tunggal, Active Record juga mampu untuk membawa serta tabel yang berelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berelasi dengan data order, di mana seseorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses data order dari seorang customer melalui ekspresi customer order. Ekspresi ini akan berisi array dari objek KR order. Oke, selanjutnya di sini ada deklarasi relasi. Nah, untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR ini, kita harus mendeklarasi relasi di dalam kelas AR-nya terlebih dahulu. Jadi untuk langkah deklarasinya cukup sederhana, yaitu dengan mendeklarasi metode relation untuk setiap tabel yang berelasi dengan tabel dari AR. Terus untuk setiap metode untuk relasi juga harus diberi nama dengan format get xyz, di mana xyz disebut sebagai nama relasinya. Terus ada fungsi hasMany. Ini fungsinya untuk one to many, sedangkan has1 ini fungsinya untuk one to one, relasi one to one. Oke, selanjutnya mengakses relational data. Nah, setelah mendeklarasikan sebuah relasi, kita juga dapat mengakses relational data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi hasMany, maka kita akan mengembalikan array dari objek KR yang direlasikan. Sedangkan jika kita menggunakan has1, maka akan mengembalikan sebuah objek KR. Contohnya seperti ini ya, di bawah ini. Customer ini find one. Oke, selanjutnya di sini ada relasi melalui junction table. Di dalam konseptual data modeling atau JDM ini, kadang kita mendefinisikan relasi many to many.
misal relasi antara tabel order dengan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Nah, pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut dengan junction table. Kita bisa mendeklarasi relation melalui junction table ini dengan memanggil yang namanya via dan juga via table ini. Oke, contohnya seperti yang ada di sebelah sini ya, yang ada via table. Oke, nah, untuk selanjutnya di sini ada relasi melalui junction table juga. Cara penggunaan relasi yang dideklarasikan melalui junction table sama seperti relasi normal, seperti contoh berikut ini. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada lazy loading and eager loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Terus pengaksesan seperti ini disebut dengan yang namanya lazy loading. Jadi maksudnya query pada tabel relasi ini hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan untuk pertama kalinya. Nah, seperti contoh pada di atas ini, pada baris kode yang pertama ini hanya akan menjalankan SQL pada tabel customer saja. Terus untuk baris kode kedua ini akan menjalankan SQL pada tabel order, di mana kolom customer ID adalah 1, 2, 3. Nah, terus pada baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer orders sudah pernah dilakukan sebelumnya. Oh ya, maaf, ini kebalik ya. Ini yang baris pertama tadi, ini yang baris keduanya. Nah, terus penulisan kode seperti itu disebut dengan lazy loading. Lazy loading sangat convenient digunakan, namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading untuk performa yang buruk. Lalu perhatikan contoh di atas ini juga. Nah, jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali. Hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam for each, sebuah statement SQL akan dijalankan. Terus masalah performa ini dapat diselesaikan dengan pendekatan eager loading. Nah, seperti yang ada di contoh ini ya, di bawah ini. Nah, dengan memanggil metode wait, nah ini Anda telah menginstruksikan objek AR untuk sekaligus mengakses data order dari 100 customer dengan satu statement SQL, sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja, jauh lebih efisien dibandingkan dengan 101 statement seperti yang dijalankan secara lazy loading tadi. Oke, untuk selanjutnya ada migration. Nah, G2 ini memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database migration. Terus dengan database migration, Anda dapat membuat tabel, menambahkan foreign key, membuat index, membuat junction table, dan lain-lain. Terus juga bisa menggunakan perintah ygrade ini untuk membuat file migrasi dasar. Terus bisa menggunakan perintah ymigrate saja untuk menjalankan proses migrasi. Untuk fitur migrasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada dokumentasi gitu. Nah, ini untuk contohnya nih ya, untuk contoh yang migrate-nya. Migrate ini, terus habis itu di migrate. Nah, oke. Selanjutnya ini ada latihan. Nah, oke, untuk latihan ini ada di video selanjutnya. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi untuk penjelasan dari modul Y framework itu tentang working with database, untuk yang part 2-nya udah cukup sampai di sini saja. Jadi kurang lebih itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.